Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Yusfirawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan nomor NIM 2019 02 069. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang PPN atau pajak pertambahan nilai pada mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Tri Frida Suryati SE MSI. Pengertian pajak. A. Pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut Profesor Dr. PJA Andriani. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Ruang lingkup undang-undang pajak. A. Subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri. 1. Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 3. Untuk orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 4. Untuk warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 5. Untuk badan yang didirikan atau bertempat tinggal bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri. 1. Untuk orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. 2. Untuk orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 3. Untuk badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal kedudukan di Indonesia. B. Objek pajak. Objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun meliputi. 1. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Contohnya, gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 5. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 6. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. 7.
keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha. Definisi BPK atau barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang tidak terwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai. B. JKP atau jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang, pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesanan. Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 9 2A. Bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Contoh kasus PPN atas jasa pengiriman barang. Ada permintaan pengiriman mesin genset diesel seharga 2,3 miliar rupiah dari Surabaya ke Bone dengan biaya pengiriman Rp25.500.000. Pihak pemilik genset meminta harga ditambahkan PPN 10% dan PPh 2%, sehingga harga yang diberikan oleh perusahaan pengiriman barang setelah dikurangi PPh dan ditambah PPN menjadi Rp27.750.000. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya tentang PPN. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.